Allahumma salli wa sallim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan satu kenikmatan yang sama, yaitu bisa melaksanakan salat Jumat dengan berjamaah. Yang kita berharap tentunya ibadah-ibadah kita selama ini dan seterusnya, termasuk ibadah Jumat ini, diterima Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap khatib saya yakin sering mengingatkan dengan berwasiat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan yang benar, keimanan dan ketakwaan yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia ini terutama nanti di akhirat. Oleh karena itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Ali bahwa ketakwaan yang benar adalah yang memunculkan sebuah sikap al-khaufu minal jalil, memiliki rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti takut kepada Allah? Karena semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan seluruh apa yang kita lakukan semuanya diawasi oleh malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut kita, tidak ada satu perbuatan pun yang kita lakukan oleh anggota badan kita, kecuali di sampingnya ada malaikat yang mengawasi. Dan seluruh apa yang kita lakukan, termasuk nikmat-nikmat yang Allah diberikan kepada kita, summa latus aluna yauma idzin anin naim, semua akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takut kepada Allah, maka saya yakin pasti dia akan berhati-hati dalam berucap, berhati-hati di dalam berbuat. Artinya dia selalu ingat semua yang diucapkan dan semua yang dilakukan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua para jamaah, takwa yang memunculkan al-qanaatu fil qalil, senantiasa rela menerima nikmat yang Allah berikan walaupun nikmat itu sedikit adanya. Kalau memang secara agama para jamaah, berapapun nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sebetulnya kecil. Al-qanaatu fil qalil, rumah yang luas yang kita tempati hanya satu kamar, mobil yang banyak yang kita pakai hanya satu. Dan ketika kita punya sawah ladang yang hasil panennya berlimpah, pada saat kita nikmati itu hanya beberapa piring saja. Artinya kita rela menerima dari yang sedikit. Ad-dunya qalil, dunia itu sedikit para jamaah sekalian rahimakumullah. Dan yang ketiga, orang yang takwa lah orang-orang yang senantiasa amalu bitanzil, orang-orang yang selalu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, selalu rujukannya Al-Quran. Kalau bisa itu Quran memang menjadi bacaan pokoknya, menjadi bacaan wajibnya, yang kemudian dia sedikit demi sedikit mengamalkan apa yang diperintahkan Al-Quran.
Kalau kita memang belum bisa mengamalkan secara keseluruhan Al-Quran, maka paling tidak sebagian kecil yang kita lakukan, yang kita amalkan. Dan kalaupun kita belum bisa sebagian kecil pun, paling tidak kita bisa membacanya itu Al-Quran. Jangan sampai kita mengaku sebagai orang beragama Islam yang memiliki kitab suci Al-Quran tapi tidak bisa membacanya. Para jamaah rikullah, ini yang ketiga. Oleh karena itu hari ini sholat Jumat adalah bagian dari pengamalan Al-Quran. Surah Al-Jumu'ah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ketika dipanggil dikumandangkan azan di hari Jumat, kita bersegera untuk meninggalkan seluruh aktivitas yang tidak akan pernah hentinya. Kegiatan rutinitas, yang punya bisnis, yang punya pekerjaan, kita tinggalkan. Pas'au ila dzikrillah, segera untuk berzikir kepada Allah. Wa dzarul bai', dan kita tinggalkan itu jual beli. Jual beli dalam artian seluruh aspek kehidupan kita, termasuk pekerjaan kita. Para jamaah rahimakumullah, yang paling penting dari orang yang bertakwa ini adalah yang terakhir, yang keempat, al-istidadu liyaumir rahil. Dia mempersiapkan untuk hari esok. Hidup ini dijadikan sebuah ladang untuk menanam, dan dia akan petik nanti pada hari kiamat, di akhirat nanti. Dunia hanya sebagai perlintasan. Ad-dunya balagun ilal akhirah. Dunia bukan tujuan, tapi dunia adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Kalaupun kita memiliki dunia, jadikan dunia ini sebagai alat penyampai menuju akhirat. Berbekal-bekalah para jamaah untuk nanti pada saat kita menuju alam kubur. Sebab Abu Bakar Siddiq pernah menyatakan, man dakhal qabro bila zadin baka annama raqibal bahro bila sabinatin. Siapa orang yang masuk kubur alias mati tidak bawa bekal, maka dia seolah-olah melintasi lautan tanpa memakai perahu. Para jamaah rikullah, orang yang cerdas adalah orang yang menjadikan kehidupan ini sebagai sarana untuk menggapai dan untuk mendapatkan ridha Allah yang kemudian nanti menuju alam akhirat. Ingat, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, kita adalah bakal mati. Dan apa yang akan kita bawa pada saat mati kecuali amal perbuatan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dan bertakwa yang kemudian diimplementasikan di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga maupun bermasyarakat. Maka kalau semua itu terjadi, maka janji Allah akan menurunkan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan diturunkan dari langit keberkahan, dikeluarkan dari bumi juga keberkahan. Mudah-mudahan bangsa Indonesia termasuk bangsa warga negara yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.